Makna hubungan internasional, sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dan negara. Dilihat secara mendalam, hubungan internasional merupakan suatu studi mengenai interaksi aktif antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan kesatuan subnasional atau kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara, seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antar negara diperlakukan antara lain karena dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara, seperti kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta, intervensi negara lain, hingga penguasaan oleh negara lain. Kedua, faktor eksternal. Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Seperti bantuan negara lain tersebut diperlukan untuk membantu pemecahan berbagai masalah yang dihadapi suatu negara, baik mengenai ekonomi, politik, atau masalah sosial. Dengan terjalinnya hubungan internasional, tujuan dan cita-cita luhur suatu negara lebih mudah dilakukan, terlebih negara seperti Indonesia yang bertujuan ikut serta dalam perdamaian dunia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu, dalam politik luar negeri, Indonesia memilih tidak bergantung pada salah satu kekuatan besar atau blok, namun berdiri di antara keduanya. Blok yang dimaksud di sini adalah dua negara adidaya dunia setelah Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas artinya bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengikatkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat atau timur. Aktif yaitu aktif bekerja sama dengan negara lain dalam membentuk perdamaian dunia. Prinsip politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif ini dicetuskan oleh Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, pada 2 September 1948 di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dengan judul pidato "Mendayung di antara dua karang". Kata mendayung sama artinya dengan aktif, kata di antara dua karang artinya tidak terikat pada dua kekuatan negara adidaya saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan ideologi masing-masing. Pola hubungan internasional Indonesia. Pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia, yang pertama, kerjasama bilateral atau dua negara. Kedua, kerjasama regional, dua atau lebih negara di suatu kawasan. Dan ketiga, kerjasama multilateral atau banyak negara. Sarana hubungan internasional. Menurut Jeff Frankel, ada bermacam-macam sarana yang digunakan setiap negara untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, memperjuangkan kepentingan setiap negara, negosiasi, perundingan untuk mengatasi masalah yang dihadapi suatu negara tanpa melibatkan orang ketiga. Jenis negosiasi. Talk, perundingan dalam rangka perjanjian bilateral. Diplomatic Conference, perundingan dalam rangka perjanjian multilateral. Corridor Talk, perundingan tidak resmi. Lobby, kegiatan politik untuk memengaruhi negara tertentu dengan tujuan memastikan pandangan atau kepentingan suatu negara dapat tersampaikan hingga kerjasama yang dijalankan dapat berjalan lancar. Propaganda, suatu usaha sistematis untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Serta bidang-bidang aktivitas ekonomi. Sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah, tetapi bisa diserahkan kepada lembaga-lembaga internasional. Dan kekuatan militer. Peralatan dan kekuatan militer dimonopoli oleh pemerintah. Peralatan militer hebat dan kuat, keyakinan dan stabilitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain semakin baik karena tingkat kepercayaan tinggi. Definisi perjanjian internasional adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara,
sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu pula. Berikut definisi perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia menurut para ahli. Yang pertama, Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmajo. Perjanjian diadakan antar negara bertujuan menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Yang kedua, George Schwarzenberger. Suatu persetujuan antara subjek hukum internasional menimbulkan kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subjek hukum selain lembaga internasional adalah negara-negara. Yang ketiga, Oppenheimer-Lauterpacht. Suatu persetujuan antar negara menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. Hal-hal yang diperlukan sebagai berikut. Pertama, adanya negara-negara bergabung dalam organisasi seperti PBB. 2. Bersedia mengadakan ikatan hukum tertentu. 3. Adanya kata sepakat untuk melakukan sesuatu. 4. Bersedia menanggung akibat hukum yang terjadi. Yang keempat, Michael Firoli. Sebuah perjanjian merupakan perjanjian internasional bila melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional. Istilah-istilah dalam perjanjian internasional. Traktat atau treaty. Perjanjian paling formal merupakan persetujuan dua negara atau lebih di bidang politik dan ekonomi. Konvensi atau convention. Persetujuan formal bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi high policy, dilegalisi oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh. Protokol persetujuan tidak resmi umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Persetujuan atau agreement, perjanjian yang lebih bersifat teknis atau administratif, tidak diratifikasi karena sifatnya tidak seresmi traktat dan konvensi. Perikatan, perjanjian untuk transaksi sifatnya sementara dan tidak seresmi traktat dan konvensi. Proses verbal, catatan-catatan, ringkasan-ringkasan, kesimpulan-kesimpulan konferensi diplomatik, atau catatan-catatan sesuai pemufakatan yang tidak diratifikasi. Piagam, himpunan peraturan ditetapkan oleh persetujuan internasional mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu sebagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi seperti piagam kebebasan transit. Deklarasi perjanjian internasional berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi. Modus vivendi, dokumen untuk mencatat persetujuan internasional bersifat sementara sampai berhasil melakukan pertemuan lebih permanen, terperinci sistematis dan tidak memerlukan ratifikasi. Pertukaran nota, metode tidak resmi biasanya dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral dan menimbulkan sebuah kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat. Ketentuan penutup ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi. Ketentuan umum, traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. Charter, kata lain, perjanjian internasional digunakan untuk pendirian suatu badan yang melakukan fungsi administratif seperti Atlantic Charter. Fakta, suatu persetujuan lebih khusus yang membutuhkan ratifikasi seperti Fakta Warsawa. Konvenan atau piagam sebagai konstitusi suatu organisasi internasional. Tahapan perjanjian internasional, pendapat para ahli. Yang pertama, Mokhtar Kusuma Atmajo, perundingan penandatanganan pengesahan. 2. Pierre Feynman, prosedur pembuatan perjanjian internasional, prosedur normal, prosedur yang disederhanakan. Hukum positif Indonesia. Yang pertama, pasal 11 ayat 1 UUD 1945, yang kedua UU nomor 24 tahun 2000. Manfaat perjanjian internasional. Yang pertama, perjuangan konsep wawasan Nusantara. Yang kedua, pengakuan dari negara tetangga. Yang ketiga, perkembangan luas wilayah Indonesia. Untuk menjelaskan manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia, yang paling tepat adalah dengan menjabarkan usaha Indonesia memperjuangkan wawasan Nusantara yang dilandasi konsep negara kepulauan.